Balik lagi nih di Abito. Kamu nggak tahu, kita kasih tahu. Nah, di episode kali ini kita kedatangan dua tamu yang super inspiratif banget nih. Oke Kak, boleh diperkenalin nggak dirinya? Silakan. Oke, hai semuanya. Kenalin, aku Aurora Faria, biasanya dipanggil Aurora. Aku dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, saat ini aku lagi mengemban amanah sebagai Duta Genre Berbakat Universitas Lampung tahun 2026. Kenalin, nama aku Rian Indrajaya. Teman-teman semua bisa panggil aku Ajo, karena Ajo ajak jadi optimal. Saat ini saya sebagai mahasiswa di Pendidikan Bahasa Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Dan alhamdulillahnya pada saat ini saya sedang mengemban amanah sebagai Duta Genre Persahabatan Universitas Lampung tahun 2026. Biasanya mikir kalian tuh orang kayak gimana sih? Maksudnya First first impression impression orang kalian gitu. Terus sesuai nggak sih sama kayak kalian yang sebenarnya gitu? Oke, dari aku dulu. Boleh. Dari Ajo. Boleh. Nah, kalau first impression orang ya, ke aku itu kebanyakan yang kurang bisa dideketin katanya. Jadi kayak jutek gitu katanya. Sebenarnya iya sih kalau misalnya kebanyakan. ngeliat gitu kayak emang agak jutek Nih, sih. tapi jujur Cuma pas udah kenal kayak asik banget, iya, loh, asik jujur. banget. Kebetulan kita kan kelompok juga tuh. Iya. Jadi itu kata orang pas awal kenal itu kayak jutek, kayaknya nggak bisa berteman sama dia nih. Waduh. Tapi pas udah kenal ternyata nggak kok, toksik parah juga Iya katanya. sih, iya sih jujur juga. Iya lagi. Kalau dari Ajo, Kalau dari aku mungkin nggak sedikit orang yang first impression ketemu aku itu dia ngelihat aku tuh kesannya orang yang ceria, Kak. Dan itu juga aku rasakan di diri aku, bukan dari pandangan orang lain, tetapi diri aku juga melihat diri aku ini sebagai orang yang ceria gitu. berarti bener lah ya, Iya, sesuai lah ya. betul, Tapi sesuai. emang aku juga pertama kali nih kan ketemu Ajo nih dan Emang jujur ceria ceria banget. Seru sih, jujur seru banget. Nah kalau misalnya, ini kan kalian juga aktif di dunia kuliah kan nih. Nah kalau misalnya bisa nih digambarin tentang kuliah kalian nih pakai 3 kata kira-kira apa tuh? Bergerak, berdampak, dan terencana. Oh, Keren keren sih. banget. Ada orang lagi. Kalau dari Dora, Kalau dari aku, kalau itu adaptasi, seru dan juga capek. iya itu pasti. Iya. Pasti. Merasakan itu ya. Nah kalau misalnya jadi mahasiswa nih, sejauh ini tuh kalian ngerasa lebih banyak senangnya atau lebih banyak kayak capek atau gimana gitu menurut kalian? Oke, kalau dari aku sendiri, aku lebih banyak senengnya ya. Capek itu pasti ada kan dalam keseharian kita. Tapi selama aku berkuliah, itu banyak banget pengalaman baru yang seru-seru banget aku dapat. Jadi tuh kayak ngobatin rasa capeknya Iya. gitu lah ya. Jadi iya sih. Kalau dari Ajo, Mungkin nggak jauh beda ya dengan Auroranya. Aku juga banyak asiknya atau banyak senangnya, Kak. Tapi kalau capek itu tidak bisa kita hindari tentunya, Iya sih. Kak. Apalagi kita sedang sibuk di perkuliahan, di Duta Genre dan organisasi lainnya. Tentunya itu membuat diri kita capek. Tetapi aku selalu menganggap capek itu sebagai untuk penyemangat aku. Gitu. Keren banget Keren. motivasinya. Menurut kacamata kalian nih, tantangan paling berat jadi mahasiswa tuh apa sih? Yang paling bikin overthinking lah gitu. Pasti ada kan? Atau Pasti ada. kalian lebih nge-enjoyin semua itu? Mulai dari siapa? Boleh atau terserah? Iya. Boleh. Oke, kalau dari aku sendiri yang selama ini lumayan berat itu pasti ngatur jadwal ya, prioritas. Cuman balik lagi kita punya kalender biasanya itu kan, kalau prioritas itunya aja sih. Tapi sejauh ini masih enjoy. Kalau dari Ajo? Mungkin ya nggak jauh beda juga sih, Kak, dari tantangannya itu adalah waktu. Karena kan kita saat ini kan sedang musim-musimnya di akhir-akhir semester ya, Kak. Iya. Tentunya bertabrakan dengan tugas proyek, Bener. tugas UAS, Iya. apalagi kita masih di organisasi juga dan kita di Duta Genre. Nah itu sih menurut aku yang menjadi tantangan atau struggle aku gitu, Kak. Oh gitu. Tapi kalau dari kamu nih, gimana sih cara manage itunya? Iya. Kalau dari aku ya itu tadi sesuai dengan prioritas dan yang mana yang paling urgent nomor urut, Kak, gitu. Oh, berarti tetap disusun dari yang paling urgent sampai yang bisa bisa lebih nyantai. Iya. Oke. Nah kalau misalnya
ini kan kita dari FISIP nih, Iya, dan FISIP. sekarang kan juga lagi terkenal kayak FISIP itu chill banget gitu kan, ya kan? Enjoy banyak anak FISIP. Iya, nah kalau misalnya dari kamu nih jurusan FKIP. Bahasa Lampung dan Fakultas FKIP itu, ya itu Iya. FKIP gitu. Gimana sih POV dari kamu? Kalau menurut pandangan aku sendiri ya Kak, mengenai mahasiswa FISIP tentunya itu malah berbanding terbalik sama yang kakak ucapin tadi, yang kata-kata chill santuy gitu. Tapi karena dari pandangan aku tuh, menurut aku mahasiswa FISIP itu sangat yang kritis, terus aktif, sibuk gitu ya Kak. Segi pembelajaran atau lainnya. Tapi menurut aku ada yang beberapa yang chill atau santai itu dari segi berpakaian. Iya. Itu tentunya yang membedakan kami dari mahasiswa FKIP tentunya Kak. Karena kan kami dari mahasiswa FKIP itu tentunya yang setiap harinya harus berpakaian menggunakan kemeja, terus celananya harus kain dan celana dasar gitu kan. Jadi kita melihat mahasiswa FISIP, oh enak nih mereka bisa santuy menggunakan celana-celana mungkin yang agak sedikit jeans atau celana jeans, mungkin bisa pakai hoodie atau apa lainnya. Kalau kita mahasiswa FKIP tentunya tidak bisa seperti itu gitu kan. Berarti perbedaannya hanya di segi Iya, berpakaiannya betul. aja. Berarti pakaian-pakaian dari levis itu nggak boleh ya, Jo? Tidak boleh kalau di FKIP harus menggunakan celana dasar. Oh, Allah. Jujur baru tahu. Kalian ini kan Duta Gender kan dia bikin konten gitu kan di Bener. Instagram, TikTok dan lain-lain gitu kan. Nah, menurut kalian itu tuh gimana sih bahasanya? Pokoknya gini nih. Kan pasti kan ada kita jadi kayak kadang ada termotivasi kan ngeliat sosmed, ngeliat orang-orang di sosial media gitu, tapi ada juga kadang kayak kita minder, apalagi semenjak ada TikTok ini kan ada bikin standar baru kan yang bahasanya ya kan, standar TikTok ya. apa gitu. Nah kalau misalnya kalian itu tuh ngerasa itu iya nggak sih, terus gimana sih cara kalian buat nggak terbawa arus ke standar TikTok itu tadi? Bodo amat lah, Iya, standar ha. TikTok gitulah. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya itu tergantung mindset ya. Iya sih sebenarnya. Nah, kalau aku memang bukan yang terpatok sama standar-standar itu tadi orangnya. Jadi gimana kita memandang postingan orang lain, ya kembalikan lagi ke kita. Oh, diri kita, apa yang kita punya itulah yang ditakdirkan untuk kita ya sejauh ini. Kita udah keren sampai saat ini, gitu. Keren gitu. Keren sih kan? Iya benar sih sebenarnya. Emang balik lagi ke diri kita sendiri Iya. gimana kita ngaturnya. Kalau dari Ado, Kalau dari aku kan semua itu berawal dari kita mengenali diri kita kan. Nah, ketika kita sudah mengenali diri kita, tentunya kita sudah tahu apa kelebihan dan kekurangan kita. Dan tentunya apa yang kita posting di sosmed itu tentunya tentang kelebihan kita dong Kak pastinya. Iya, benar. Nah, menurut aku itu tidak menjadi rasa insecure atau menurunnya motivasi kita untuk bermedia sosial. Karena kita pastinya dalam memilih konten untuk di sosial media itu udah pasti yang terbaik gitu. Tetapi kan mungkin ada dari itu tadi standar dari Iya. kita kan. Karena yang terbaik bagi kita kan belum tentu enak dilihat atau terbaik bagi orang lain Iya. gitu. Nah, intinya kita ya itu tadi jadi optimal untuk diri kita sendiri dulu. Kalau dari kalian nih, ada trik nggak biar nggak kena mental atau insecure gitu pas lagi main medsos gitu? iya. Ya itu tadi sih Kak, bagaimana kita caranya tidak kena mental ketika bermain media sosial itu, ya itu tadi. Bermedia sosial itu adalah ada kelebihan dan ada resikonya gitu Iya. ya Kak. Ya itu tadi, walaupun kita misal sudah memposting suatu kelebihan atau yang baik-baik tentang kita, tentunya kita tidak bisa tutup mata atas penilaian orang lain, yang dimana mungkin penilaian orang lain itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi saya selalu melihat atau menilai dari pandangan orang lain itu menjadi ya koreksi di diri saya, karena tidak mungkin orang lain itu berkomentar kalau tidak ada yang salah di diri kita. Mungkin dari hal kecil pun mereka itu berkomentar mungkin bukan untuk menjatuhkan atau menjelekkan kita kan, tetapi bisa jadi itu untuk memotivasi kita agar nantinya kedepannya kita bisa jauh lebih baik lagi. Oh gitu nih guys. Kalau dari Ajo, kalau dari Aurora gimana nih? Nah, kalau dari aku tipsnya itu kita bisa kenali diri, itu tadi balik ke Ajo. Sebenarnya aku kurang lebih sama kayak Ajo. Cuman aku nambahin kalian harus sayang sama diri kalian juga, guys. Apa yang kalian punya itu berdasarkan usaha kalian sebelumnya itu tadi. Nah, jadi jangan menjadikan orang lain standar, karena ya kamu terbaik versi kamu sendiri. Iya, benar. Terus keren banget nih Iya. kata-katanya. Kata-kata hari ini Iya. lingkungan kampus itu kan pasti penting kan, pasti Iya. perlu banget kayak Pertemanan gitu. selain dari diri kita sendiri kan pasti tetap adalah kadang kita agak terbawa arus atau gimana gitu kan. Nah, gimana sih kalian cara buat kayak ngehindarin itu gitu? menjaga Menjaga pertemanan lah menjaga di lingkungan pertemanan, kampus. terus menjaga pertemanan juga itu. Kalau dari aku sendiri ya lingkungan
yang baik pastinya bantu kita tumbuh lebih baik juga. Tapi kita juga penting beradaptasi sama lingkungan sekitar kita. Iya. Nah, caranya itu batasi diri kita. Kita harus punya pendirian tegas dulu. Oh, apa yang mau kita capai ke depannya, fokus di itu, jangan kebawa arus kemana-mana lagi. Ketika kita udah fokus sama satu pendirian, ya insya Allah itu bakal membawa kita ke jalan yang lebih baik ke depannya. Masya Oh, Allah. berarti harus set boundaries buat Iya. diri kita sendiri dulu. Iya. Kalau dari Anju, Lanjut. Kalau menurut aku lingkungan yang buruk itu sebaiknya jangan dihindari ya Kak. Tetapi kita masuklah ke dalam lingkungan itu untuk menjadikan lingkungan itu menjadi yang lebih baik. Karena kan kita tentunya sebagai remaja yang harus pandai dalam berdampak Kak. Mungkin salah satu komunikasi yang efektif atau hubungan interpersonal kita dengan orang lain yang bisa membawa atau menyelamatkan lingkungan yang kurang baik itu untuk menjadi lebih baik Kak. Karena sejatinya manusia itu yang baik adalah manusia yang bisa berguna untuk orang lain. Oke, di tengah kompetisi kampus yang ketat banget nih, menurut kalian mahasiswa sekarang ini kompak-kompak nggak sih? Atau saling senggol buat demi nilai yang bagus? iya. Menurut Kadang kan dari- banyak kan soalnya kayak yang demi Iya. nilai mah, ya gitu. Kalau dari pandangan aku ya, yang aku lihat sejauh ini itu tuh masih kompak, tapi emang ya kompetisinya masih ada, tapi bukan yang sikut-sikutan banget gitu, enggak. Masih ada solidaritasnya itu masih kuat juga. Kalau dia aja, Kalau dari aku lingkungan aku juga sama sih Kak dengan Kak Aurora. Mungkin ya masih solidaritasnya itu masih tinggi, terutama di kelas aku ya Kak. Tetapi yang namanya kita jiwa kompetisi ya tentunya di setiap diri orang tuh pastinya ada. Tetapi gimana caranya jiwa kompetisi kita itu tidak untuk menjatuhkan orang lain, malah bisa membangkitkan atau membuat maju bersama. kayaknya harus deh. Oke, sekarang kita masuk ke duta genre nih. Kalau dilihat dari profil, kalian ini kan beda banget. Aurora dari FISIP, terus Aji dari FKIP nih. Sedangkan apa ya? Mungkin langsung aja deh. Gimana sih ceritanya kalian berdua bisa dipertemukan di radar duta genre ini? Ketemu gitu. Kok bisa ketemu gitu? Ya pas awal itu sebenarnya kita nggak saling kenal ya sama sekali. Kita kenal itu pas karantina, itu ada karantina. Oh, ada karantina juga. Iya, ada. Jadi pas karantina kita mulai akrab karena menurut aku Ajo ini asik banget. Iya sih, iya sih, bener sih, bener. Kita tuh udah asik nih. Iya, makanya itu aku cocok banget langsung sama Ajo dan Iya. dari situ dekat. Aku emang merasa dekat sama dia. Iya, beliau yang mulai duluan, ya aku bisa ngimbangin gitu. Berapa lama sih rangkaian duta genre dari awal sampai akhir? Pertama kali aku dengar Duta Genre itu pas aku SMA. Sebenarnya apa sih? Gimana sih? Bisa mendengar nama aku tuh orang yang asik dan bisa berdampak